kita sebenarnya sekarang sudah menjawab klimaks dari permasalahan soal itu karena sudah ada keputusan dibuat oleh pemerintah dan kita coba merespons secara cepat isu ini. Isu ini sangat penting paling tidak untuk memulai memberikan ya pemahaman ke publik tentang apa yang akan dilakukan ya oleh pemerintah, penyelenggara maupun tentu bagi pemilih sendiri ya, partisipasi masyarakat karena tantangan ke depan ini kan masih belum secara pasti ya. Apakah keputusan untuk tetap melanjutkan itu pada akhirnya juga akan ada penundaan, tetap berjalan. Ini kan juga penundaan ini kemungkinan dalam pengertian tidak ada tawar-menawar lagi. Tanggal 9 Desember itu sudah harus ada orang semua ke bilik suara. Nah, ini semua saya kira perlu dibahas. Tetapi ada isu yang sangat penting, masyarakat itu masih melihat bahwa sekarang ini situasi COVID ya. Jadi ada bahkan di NU itu sebenarnya sudah mengemukakan ya sikap bahwa sebaiknya pemerintah menunda. Jadi ada kekhawatiran besar sampai menghadapi kemungkinan yang mengkhawatirkan itu. Nah, itu saya kira semua yang coba kita diskusikan dan saya mungkin mau memulai dulu dari kerangka yang lebih besar ya. Mungkin kita perlu dulu mengacu pada payung hukum ya. Saya kira ini patokannya kita nanti untuk berbicara dan memberikan argumen ya. Mungkin dari Pak Kodari, dari Prof. Muin, kita akan bergabung dari bagaimana sebenarnya sikap yang harus diambil ya tidak hanya konteksnya regulasi ya, tapi penglihatan objektif ya yang menjadi argumen alasan sehingga kenapa harus itu dilanjutkan, tidak ditunda. Ya, silakan Pak Ketua DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Muhammad. Terima kasih Pak Dr. Adi Suryadi Chula, senior dan guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin senior, apa suara saya jelas terdengar? Sudah. Jelas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Hormat saya kepada para guru, para dosen, para peserta, khususnya narasumber, para pencerah bangsa ini, antara lain Profesor Dr. Muin Pahmal. Maafkan saya Prof, kita satu forum padahal saya murid Prof ini. Kemudian senior saya dan beliau ini sampai hari ini selalu mengingatkan saya dengan fakta-fakta mengenai kondisi Republik ini. Yang terhormat Abang Dr. Muhammad Kodari. Lalu di sini juga saya lihat hadir, mohon maaf saya minta waktu sedikit menyapa karena kangen saya dengan para guru. Tim pemeriksa DKPP Provinsi Sulawesi Selatan, Yang Mulia Profesor Ma'ruf Hafid. Ada juga senior saya Bapak Dr. Andi Tamsil. Para guru ada Pak Dr. Hasrullah, guru saya divisi Punhas, dan teman-teman semua. Teman-teman dari Tribun Timur selaku host dan seluruh peserta, maafkan saya tidak menyapa satu-satu, namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya pada semuanya. Berapa menit jatah saya Pak Dokter? Ya mungkin 10-15 menit. 10 ya. Menitan lah ya. Kalau sudah harus berhenti jangan ragu Pak, karena saya murid Bapak, boleh ditegur kapan saja. Siap. Saya memulai dengan mengomentari. Saya bersyukur karena bukan tanda tanya. Awalnya tanda tanya, tapi kemudian teman-teman. Ya, Dr. Adi Suryadi Chula sebagai penggagas dan panitia ini setuju dengan keputusan. Secara politik, tidak ada satupun anggota Komisi 2 yang katakan tidak setuju. Saya menunggu apakah di Komisi 2 itu ada pandangan yang berbeda. Mulai dari diantar oleh ketuanya, para wakil ketua, dibahas oleh seluruh anggota Komisi 2. Dalam catatan saya, karena saya ikut dari awal RDP itu, yang memutuskan kita lanjut, saya tidak mendengar ada satu statement yang mengatakan tunda. Ya,
saya tidak tahu bagaimana kompromi ini dilahirkan. Apakah kompromi itu sebelum RDP atau pada saat RDP? Bisa Pak Dr. Adil Cuda. Saya divisi. Bapak lebih tahu bagaimana kompromi-kompromi itu. Ya. Quote and quote yang saya sebut kompromi politik itu dicoba diyakinkan kepada peserta RDP yang lain. Ketika KPU ditanya, bagaimana fakta sesungguhnya? Ya, KPU juga dengan kalimat-kalimat optimis yang diwakili oleh pelaksana harian karena ketua KPU-nya terpapar COVID-19. Ya. Juga memberikan melaksanakan pilkada kita 9 Desember. Beralih ke Bawaslu. Nada narasi yang sama juga disampaikan beberapa hari, beberapa pekan sebelum RDP kemarin. Bahwa kita butuh, masyarakat butuh, Anda yakinkan bahwa 9 Desember itu adalah pilihan yang memungkinkan dan meyakinkan kita semua bisa kita lakukan pemilihan kepala daerah. Tapi sayangnya KPU yang membenarkan adanya konser. Dan di forum itu juga saya men-state bahwa ini sebuah pilihan yang sangat berani, pilihan yang sangat tidak mengindahkan potensi penyebaran COVID. Dan alhamdulillah, seperti yang disampaikan Pak Kodari di sesi sebelum tadi, KPU sudah mencoret itu dalam peraturan KPU yang dini hari tadi telah ditetapkan. Jadi alhamdulillah untuk pilkada besok, spesifik di tahapan kampanye, kalau kita membaca dan saya berharap peserta webinar sudah membaca, tidak ada lagi kampanye-kampanye yang menghadirkan atau mengundang kerumunan orang. Ya. Tapi kampanye daring adalah sesuatu yang banyak atau porsinya diatur. Itu terkait dengan kampanye. Terus yang kedua, saya juga sempat berdiskusi dengan Pak Mendagri, ya. Saya bilang, Pak Menteri, ini keputusan pemerintah sudah final atau seperti apa? Ini penting bagi saya, Pak Mendagri. Apakah ahli-ahli pandemi, ahli-ahli virus kira-kira, ya, dari berbagai universitas ternama, ya, dipastikan mereka semua kepakarannya, CV-nya dicek. Apakah memang spesialisasi keilmuannya terkait dengan pandemi, spesifik masalah pandemi. Akhirnya hadirlah beberapa dokter ahli, ya. Mungkin sebagian kita juga sudah tahu berita ini. Ada satu pertanyaan Presiden pada forum itu, karena saya juga mendapatkan beritanya dan laporan narasinya, kepada para ahli pandemi. Tolong jawab pertanyaan saya, kapan pandemi ini berakhir? Sejumlah pakar, profesor, ahli virus, ahli pandemi itu tidak ada yang menyaut atau belum ada yang merespon. Ada satu profesor dari UNPAD, saya lupa, yang sekarang bergabung di tim pakar Satgas COVID Pusat, itu merespon begini, Pak Presiden, kami sudah diskusi dari rumpun kaset mendorong atau mengendorse supaya vaksin ini bisa ditemukan. Itu yang saya tangkap salah satu argumentasi pemerintah, bahwa tidak mengganggu potensi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan. Ada bagian-bagian di mana PLT tidak bisa mengambil keputusan strategik disebabkan karena statusnya sebagai PJ, PLT, PLH, dan seterusnya. Itu kami pertimbangkan juga. Bagaimana kalau kemudian resonansi pemerintahan daerah yang notabene lebih dari separuh itu tidak stabil disebabkan karena tidak ada pejabat definitif di daerah itu bisa mengganggu pemerintahan dan pembangunan kita. Saya tangkap dua alasan utama itu. Tetapi pemerintah tidak mengunci, ya. Pemerintah tidak mengatakan titik. Akan terus dilihat perkembangannya ini. Makanya kesimpulan RDP pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah meminta dengan sangat ketat bahwa pilihan meneruskan opsi 9 Desember itu disertai pemberlakuan standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan Komisi 2 mencantumkan beberapa hal dalam kesimpulan itu yang sangat teknis yang biasanya menjadi ranah KPU. Tetapi karena alasan darurat, maka kesimpulan RDP itu, saya kira sekali lagi sudah beredar di publik, di nomor 2 atau kalau tidak salah nomor 3, teknis dijelaskan, wahai KPU, Anda harus lakukan A, lakukan B, lakukan C. Dalam rangka memastikan bahwa tahapan-tahapan
yang mengundang, ada 5 tahapan di situ kalau tidak salah yang dicantumkan. Kampanye, penetapan calon, sengketa Bawaslu, penetapan hasil, pungut hitung. Tahapan-tahapan yang mengundang potensi kerumunan massa, Anda berlakukan secara ketat protokol kesehatan. Yang terakhir sebagai pengantar saya, bahwa pemerintah bersama dengan DPR dan penyelenggara di pusat lagi menyusun formula regulasi yang bisa menghadirkan sebuah penegakan hukum yang ketat terkait bagi pelanggar-pelanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pilkada kita. Jadi kalau di undang-undang kita, ini Profesor Muin Pahmal, Perpu menjadi undang-undang kita. Tidak ada sanksi bagi pelanggar daripada standar protokol COVID. Ini problem. Padahal kita berkaca pada tahapan kemarin pendaftaran calon, sejumlah pelanggaran terjadi. Maka pemerintah ya dan DPR bersama penyelenggara itu memutuskan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang tidak taat kepada standar protokol harus diberi sanksi. Dan diputuskan itu diatur dalam PKPU. Ada 2 PKPU yang tadi malam sudah diundangkan. Jadi dalam pandangan DKPP, pilihan ini memang ada sekali lagi manfaat mudaratnya. Ya, di sini ada ahli-ahli yang bisa membahas itu. Tetapi opsi yang diterima atau yang ditetapkan pemerintah hari ini adalah itu optimis bahwa 9 Desember itu kita bisa melaksanakan pilkada dengan standar yang sangat ketat. Bahkan Kapolri 2 hari lalu, 3 hari lalu sudah mengeluarkan semacam edaran. Itu akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar standar protokol. Tidak hanya menggunakan perangkat undang-undang pilkada, tetapi menggunakan undang-undang kesehatan dan undang-undang lain sebagai payung hukum. Dr. Adi Suryadi. Ya. Saya berhenti di situ, Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu poin sebelum ini, saya mau tanyakan, problem yang terjadi itu akan DPP akan diperhadapkan juga ya dengan tuntutan yang yang tidak bisa terelakkan juga. Nah, kemudian juga mengenai kekuatan ya dari payung hukum yang ada sekarang. Nah, itu kan konsekuensinya juga akan mengarah juga ke proses di mana DKPP akan menghadapi problem itu pada akhirnya. Yuk, silakan. Mungkin itu. Ya, kalau sikap formal, formal itu Pak, DKPP sudah ada di tulen Komisi 2, Pak Adi. Ya. Jadi ya kita sebagai bagian dari penyelenggara sudah memberikan pandangan, mengingatkan KPU tentang hal-hal yang harusnya menjadi atensi atau diantisipasi. Karena kebiasaan RDP itu harus ada kesimpulan dan mereka-mereka yang hadir atas nama lembaga itu bertanda tangan. Oke. Ya, bertanda tangan atas kesimpulan atau notulensi itu. Pandangan DKPP kita setuju, tapi dengan catatan standar COVID itu sangat menjadi rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu. Oke. Demikian, Pak. Poin yang penting sekali, saya kira itu ya. Nah, bahwa setuju, tapi dengan syarat ya, bahwa ada jaminan dari penyelenggaraan itu tidak akan menimbulkan dampak ya yang dikhawatirkan publik. Baik, saya kira berikutnya saya mau mempersilakan sahabat saya Pak Kodari, barangkali bisa memberikan ya pandangan karena ada data yang beredar tentang dampak ya dari kemungkinan COVID itu pilkada itu terhadap masyarakat yang ya cukup menyeramkan juga itu kalau data itu benar ya kan, itu kan proyeksi ya, tapi yang dihadapi juga kan sekarang ini bukan hanya kekhawatiran terhadap pemilih, tapi kan sudah muncul juga banyak kasus kan yang berkaitan dengan penyelenggara yang terkena COVID dan bahkan juga kandidat. Nah, ini problem yang saya kira mungkin perlu juga ini dilihat ke depan ya, yang bisa menjadi pertimbangan di dalam menyikapi ataupun juga membenahi ya bagaimana implementasi dari hasil keputusan yang untuk melanjutkan pilkada itu. Silakan Pak Kodari. Ya, terima kasih Bang Adi. Sebelum dilanjutkan, saya mohon dibantu oleh panitia agar bisa sharing screen ya, karena saya mau menampilkan PowerPoint. Tolong saya dikasih tahu kalau sudah bisa.
Oke, sambil menunggu, saya pertama-tama ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama kondisi normal ini saya sebelum acara kita sore siang pasti saya makan ikan itu ya. Pasti. Ya, saya kirim di grup kan acara ini, wah Bang Kodari jangan lupa kalau ke Makassar makan ikan, ya kan dia bilang gitu ya. Sudah ditekankan itu, Pak. Iya ditekankan, ya saya bilang ini nggak makan ikan ini kita kena daring ini makannya daring. Gitu. Anyway tetap gembira berbahagia ya karena silaturahmi itu kan apa namanya menambah imunitas itu ya. Apakah udah kelihatan ini PowerPoint saya? Belum ya? Udah kelihatan. Oke. Jadi saya ini spontan saja merevisi materi yang saya pernah buat sebelumnya, Pak Adi. Karena saya kira segala perdebatan ini, kalau saya sih sebetulnya bukan bicara dilanjutkan atau ditunda ya, tapi bagaimana menggunakan terminologinya Bang Adi itu menciptakan pilkada yang sehat. Gitu. Pilkada yang sehat dan aman dalam konteks pandemi. Jadi kita harus mengingat bahwa undang-undang pilkada itu disusun dalam konteks dalam kondisi normal. Apa yang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Apa yang dulu aman, menjadi tidak aman. Apa yang dulu biasa, sekarang menjadi malapetaka. Begitu. Nah, karena situasi dan kondisi itulah kemudian maka cara kita melihat pelaksanaan Pilkada 2020 ini jangan disamakan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, upaya antisipasi itu sudah dilakukan sebetulnya oleh para pihak, para stakeholder ya, dalam bentuk rapat kerja, rapat koordinasi, mungkin Pak Muhammad juga hadir tanggal 14 April 2020, antara Komisi 2 dengan Mendagri, dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang kemudian salah satu produknya adalah keputusan untuk mengadakan pilkada bulan Desember ini gitu. Walaupun sebetulnya ada pilihan yang lain ya pada bulan Maret 2021 dan September 2021. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, setahu saya keputusan untuk menyelenggarakan pada bulan Desember itu didasarkan pada kalkulasi atau asumsi bahwa pandemi pada bulan dia mencoba membuat hitungan dan hitungan itu menunjukkan ini justru makin cepat begitu. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu dalam sebuah webinar saya memasukkan angka-angka pilkada, angka-angka kasus COVID dalam 6 bulan terakhir ini, jadi dari Maret sampai bulan Agustus September ke dalam rumus persamaan regresi begitu ya. Lebih cepat dibandingkan dengan proyeksi atau formula yang terbentuk dalam 6 bulan sebelumnya. Dan dugaan saya, kekhawatiran saya itu terbukti karena apa? Karena ternyata 257.000 kasus itu terjadi kemarin. Kemarin. Ya, jadi lebih cepat 1 minggu dibandingkan dengan pola yang terbentuk ke depan ini gitu sampai dengan bulan Desember begitu. Jadi kalau proyeksi angka itu atau rumus itu pada bulan Desember itu kasus Indonesia akan mencapai 600.000 gitu. Jadi mungkin dengan percepatan yang ada dengan velocity. Belum makan ikan itu, jadi ya udah lama nggak makan ikan. Jadi proyeksinya pada bulan Desember itu sekitar 600.000, tapi dengan kecepatan yang ada sekarang ya kira-kira akan lebih tuh, misalnya 700.000 dan seterusnya kita nggak tahu ya bagaimana angkanya. Nah, jadi kalau saya poinnya bukan ditunda saja sudah tidak relevan begitu. Pembatasan yang dilakukan oleh KPU misalnya pertemuan itu ada 100 orang. Ya. Itu 100 orang mungkin kalau pandemi kita positivity rate-nya di bawah 5% seperti standarnya WHO, itu masih aman. Ya, karena menurut ahli pandemi, gitu. Apalagi pada hari ini positivity rate kita itu angkanya sudah di berapa ya? Di rumah itu 1 kena 3 juta lagi begitu. Jadi
apa namanya, dengan positivity rate 15% ya bisa sampai, bahkan bahwa realita di lapangan sebetulnya menimbulkan asumsi bahwa yang datang itu nanti nggak 100 gitu, nggak datang 100. Kok bisa berasumsi seperti itu? Ya itu buktinya waktu kemarin pendaftaran calon ya, yang datang jauh di atas jumlah yang ditetapkan oleh KPU gitu. Saya sudah mendengar satu kasus, ada pimpinan partai politik yang ikut menghadiri pendaftaran calon bupati incumbent sudah menghapuskan sama sekali peluang terjadinya atau lahirnya lahirnya kerumunan begitu. Nah, kalau saya pendapat memang paling bagus adalah Perpu. Ya, kemarin keluar revisinya menjadi Perpu nomor 13 gitu. Dalam dialog di salah satu stasiun televisi 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu saya menduga bahwa PKPU-nya semuanya akan mengatur bahwa akan daring gitu loh. Semua pertemuan itu daring. Jadi ya daring gitu ya dalam. Saya salah. Memang peserta didorong untuk kampanye daring begitu. Lalu rapat umum, konser musik, pertandingan olahraga dihapuskan. Tapi yang namanya rapat atau pertemuan terbatas itu masih diizinkan, diboleh. Prevalensinya itu di atas 5 itu untuk berbicara ini gitu. Jadi hitungannya kan begini nih masa kampanye ya, paslon 687, jadi calonnya ada 9.775.000 ini dikalikan 50 titik, itu masih ada hampir 50 juta orang tuh yang terlibat dalam kampanye yang masih mengizinkan terbuka ini gitu. Ya memang PKPU mendorong untuk dalam jaringan, tapi ya kita kan bisa juga mengatakan orang nanti orientasinya tetap akan begini gitu loh. Selama masih dibuka, menurut saya matematika ini masih bisa diterima gitu. Nah, jika positivity rate kita, ini kalau pakai positivity rate ya, jadi mungkin hasil tesnya ini karena dia ditujukan pada orang yang bergejala gitu, jadi dia tinggi gitu ya. Walaupun kalau tesnya random, bukan ditujukan kepada kontak tracing seperti sekarang ini, menurut saya jangan-jangan nggak jauh dari dengan angka prevalensi itu. Gitu loh. Pak Kodari, ini kemungkinan yang diangkat ini, data ini kemungkinan berapa persen ini kalau kita prediksi kebenaran dari data ini kira-kira? Apanya prediksi bagaimana? Argumennya, ini kan hitungan kan, ini kan belum kejadian. Jumlah titik yang dikunjungi berapa, ini pengalaman saya ya. Terakhir saya wawancara dengan Helmi Yahya, dia pernah nyalon 3 kali, saya tanya Anda berapa ini kunjungan titik 10 titik, Kanu nggak boleh bisa terima nggak? Oh bisa, saya bahkan 16 bilang gitu. Gitu loh. Jadi ini anggaplah angka tengah gitu. 71 hari kan sudah pasti, ya kan? 26 September sampai tanggal 5 Desember udah pasti gitu. Jadi kita tinggal kalikan saja. 50 orang sudah pasti, ya. Bahkan realitanya menurut saya di lapangan akan lebih daripada ini, gitu loh. Jangan-jangan yang datang 100, 200, 300, 500. Pak JK di dialog tadi malam saya di Mata Najwa yang pasti-pasti saja gitu ya, dan ya angkanya tetap besar juga. Positivity rate 20% menurut saya nggak mustahil. Sekarang Pakistan itu positivity rate-nya 60%. Brazil atau India 50% gitu. Sorry Pak Kodari, saya agak awam sebenarnya untuk konteks survei ya. Tapi apa ini ada survei. Dasar ini bukan yang bisa survei. dibuat? Oh, nggak bisa dibuat berdasarkan hitungan margin. Jadi begini, kalau kita mau bicara prevalensi yang pasti, saya dapat informasi tadi dari teman ahli pandemi dari UI, dia bilang di Jakarta ini baru mau ada riset khusus ya, betul-betul dia bilang zero survei begitu istilahnya. Itu pemerintah Departemen Kesehatan kalau nggak salah ya, dibantu oleh begitu ya, pokoknya nanti baru ada yang mau menghitung secara pasti untuk di Jakarta ini Pak. Tapi ini kita bikin estimasi saja gitu. Nah, jika prevalensi tadi ya jumlah kejadian di lapangan adalah 10% begitu. Mas jangan pakai positivity rate, karena positivity rate itu tentu aja tinggi karena orang yang dites kan memang orang yang sudah bergejala begitu. Ya kita ngomong prevalensi aja deh, kenyataan di lapangan separohnya dari positivity rate. Ya oke 10% gitu.
Yang jelas saya udah pernah kasih hitung-hitungan begini kepada kepada teman ahli epidemi, ya dia tidak menolak gitu hitung-hitungannya. Ini saya nggak ngomongin jumlah kasus ya, saya ngomonginnya kalau bicara mengenai jumlah kasus penularan sebetulnya harus dia yang ngomong, ya harus Pandu Riono atau Iwan Aryawan dan seterusnya begitu. Walaupun saya tadi dapat pernah baca papernya juga dan bisa membuat asumsi-asumsi gitu. Lalu saya ini udah bikin beberapa lapis asumsi nih. Jika implementasi protokol COVID ya itu bisa menurunkan risiko penularan ke angka 50 sampai 75%, kan bukan berarti risikonya hilang sama sekali gitu loh. Kita pakai masker, ya, kita kemudian jaga jarak, ya kan, kita cuci tangan, ya kan, itu kan cara kita untuk mengurangi risiko. Apakah menghilangkan risiko? Enggak. Jadi cara kita kalau mau menghilangkan risiko sama sekali, jangan ciptakan kerumunan, gitu. Jangan ciptakan kerumunan, gitu. Jadi anggaplah kita pakai angka 7. Terakhir ya, ini PKPU 13 hanya mengatur tentang masa kampanye, tapi belum bicara mengenai pencoblosan, gitu. Selama ini saya dapat info bahwa pengaturan mengenai jam kedatangan segala macam sebagai strategi menghindari penumpukan itu sudah diatur dalam Juknis begitu. Nah, kalau Juknis ya asumsi saya ini konsumsi internalnya penyelenggara gitu. Kalau konsumsi internal penyelenggara tidak dikomunikasikan dengan pemilih ya. Pemilih nggak tahu, sosialisasinya kurang, walaupun nanti di B6 KWK surat pemberitahuan garis miring yang dikenal sebagai surat undangan itu, walaupun sudah ada alokasi jam kedatangan, mereka nggak lihat, mereka tetap datang kumpul pagi-pagi begitu kan, lalu kemudian nggak diatur lagi di ruang di luar TPS gitu, karena KPU kemungkinan konsentrasinya ke dalam area TPS saja begitu. Ya saya simpulkan begitu karena kan kemarin waktu pendaftaran calon begitu rame, KPU ditanya, KPU bilang, oh kami sudah menjalankan protokol di kantor KPU. Mengenai apa yang terjadi di luar, bukan tanggung jawab kami. Gitu. Gitu. Jadi saya khawatir pendekatannya normatif begitu. Nah, menurut saya ini harus diatur juga, dan supaya ini keluar ya, masukin ke PKPU. Wajibkan ada kegiatan sosialisasi bahwa jam kedatangan itu akan disosialisasikan, akan ada aturan mengenai jam kedatangan dan seterusnya begitu. Nah, terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir banget ini nih di belakang ini, kalau menurut saya ya memang nggak bisa enggak, ini Presiden harus keluarkan Perpu gitu. Karena kalau ke KPU, ya KPU akan dalam tanda kutip buang badan terus gitu, buang badan terus, karena mereka tidak mau dianggap melanggar undang-undang gitu. Off the record saya sudah mendengar cerita bagaimana PKPU ini lahir, dan ya itu membuat saya menyimpulkan bahwa KPU itu kalau diharapkan melarang sama sekali pertemuan-pertemuan di lapangan itu nggak akan kejadian, karena mereka merasa itu di undang-undang diperbolehkan, dan PKPU itu derajatnya di bawah undang-undang. Jadi mau nggak mau Presiden harus keluarkan Perpu kalau pilkadanya itu mau selamat, pilkadanya mau aman dan mau sehat. Begitu, Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum. Berdasarkan fenomena aktual, bahkan mungkin juga analisis medis ya. Ini pencerahan yang sangat baik sekali buat kita yang ditunjukkan oleh Bang Kodari. Ada matematika pilkada ya, seperti itu. Proyeksi lah, matematika publik lah, seperti itu. Karena memang saya kira data ini penting. Data ini sebenarnya memberi gambaran untuk ya seluruh pihak, terutama penyelenggara untuk berhati-hati ya, karena dampak masif ya yang bisa ditimbulkan oleh ditunda ya. Proyeksi ini kan bisa terjadi menjadi kenyataan atau bisa pada tingkat persentase tertentu, tapi secara rasional saya kira tadi ya memang agak mengerikan juga itu dalam jumlah jutaan. Tapi Bang Kodari mengemukakan tentang berapa persen ya dari kemungkinan itu, kalau itu diupayakan ada penegakan pencegahan ya, disiplin. Nah, ada satu hal memang, ini mungkin penting ya, nanti dijawab oleh Prof. Muin, tapi saya belum terkait dengan Perpu. Saya juga sebetulnya melihat waktu Prof. Muhammad dengan KPU, Ketua KPU dengan Ketua Bawaslu ke Universitas Hasanuddin, sebenarnya saya juga berbicara tentang
kerangka paradigmatik ya. Sebenarnya itu yang saya maksudkan adalah bahwa situasi yang dihadapi ini kan rumah COVID ini. Jadi aturan yang ada itu aturan yang sifatnya parsial, elementer ya. Sebenarnya yang disebut Pak Kodari tadi tentang Perpu itu penting karena itu rumahnya itu. Jadi dasar untuk membuat rumah itu bisa memiliki kerangka itu harus ada. Ini kerangkanya semua kerangka yang undang inilah, undang kesehatan, undang-undang apa itu semua yang disebutkan. Jadi tidak ada sebuah di Bang Kodari saya nggak mau potong sebenarnya karena itu data matematika dan itu sangat penting ya. Waktunya sempit saya kira silakan Pak Wahyudi ya dari ID sebelum ke Prof Muin silakan mungkin tadi tantangan yang dikemukakan dari Bang Kodari menjelaskan itu dari segi medis ini penting. Silakan dari ID Makassar Pak Wahyudi. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Kodari, Prof Muhammad, dan semua Bapak Ibu, izinkan saya mewakili Ketua ID Kota Makassar. Ini adalah menghindari kerumunan karena inang-inangnya yang menjadi sumber adalah inang manusianya. Untuk bagaimana menghilangkan adanya kontak fisik. Yang kedua, belajar dari pengalaman hari. Ada COVID saja, itu sudah banyak petugas penyelenggara pilkada yang meninggal sakit. Itu sudah menjadi tinggi, apalagi dengan adanya COVID-19. Ini yang menjadi catatan yang harus kita sikapi bersama. Dan yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Muhammad dan semuanya bahwa sudah jelas kami dari ID cuma titip saja beberapa poin, yaitu bagaimana melakukan 3T, testing, tracing, dengan treatment, agar betul-betul khususnya testing. Karena kemarin kami dalam artian rapid test itu tidak menjadi tolak ukur. Dalam artian itu lebih bagus kita lakukan swab, karena dengan swab itu bisa mengetahui secara pasti bagaimana petugas-petugas yang bertugas di lapangan itu dinyatakan betul-betul aman. Karena petugas inilah yang menjadi ujung tombak di pilkada nanti. Yang semua sudah dibahas. Kami dari ini cuma menjadikan protap kesehatan ini menjadi hal-hal yang betul-betul serius. Ya, Wahyudi, mungkin sedikit coba gambarkan Makassar supaya kita punya lebih empiris lah seperti itu ya, cara kita melihat itu. Coba ya, bagaimana data ID sebetulnya di Makassar? Ya, data Makassar ini kan sekarang kita memiliki yang lagi dimasifkan yang swab. Kenapa? Ya. Karena swab penduduk dan tingkat yang positif itu sangat tinggi, dan kami dari ID selalu meminta agar penyumbang untuk klaster keluarga dan klaster perkantoran, karena pendaftaran kemarin begitu tidak bisa dihindarkan. Kalau Makassar memang perlu menjadi perhatian khusus karena rawan terhadap COVID-19. Wah, ini menarik ini, klaster pilkada akan satu lagi Pak Yudi, Makassar itu kan dianggap sudah mulai menurun. Kalau kita melihat pengalaman sebagai salah satu ya cermin di daerah, itu selama ini kan sudah ada gambaran bahwa kemungkinan Makassar bisa dikontrol itu. Sudah ada penurunan. Mungkin kita harus menyatukan pemahaman. Banyak yang bilang bahwa tingginya positif karena masifnya testing itu kita bisa mengetahui tracing dan treatment. Aturannya adalah per juta penduduk kan harus ada warkop di kafe-kafe, itu kan sangat rawan. Makanya kami berharap semoga dengan pilkada ini tidak semakin memperunyam kondisi di Makassar. Ya, ini yang dikemukakan Pak Wahyudi ini sebenarnya juga situasi yang memang mengkhawatirkan ya. Jadi ini apalagi kalau rapid test ya, jadi mestinya swab yang mesti lebih intensifkan.
Tadi itu, dan dampaknya ya kalau bercermin pada Makassar ya memang Masuk, baik. Baik, terima kasih. Saya kira sudah lebih dari cukup para pembicara sebelumnya untuk kita mengambil kesimpulan. Mohon maaf kalau sedikit agak attract saya punya pikiran-pikiran yang saya sudah susun. Kami juga tahu namanya komando yang akan meredupkan kualitas negara hukum. Itu diakui, kompromi itu adalah penting, tapi diakui juga bahwa kompromi itu akan meredupkan kualitas negara hukum. Sejauh mana kualitas tingginya kompromi, maka sejauh itu turunnya negara hukum, kualitas hukum dari sebuah negara hukum, dan akan menjadi lamban negara hukum dalam kertas. Itu satu ya, membuat saya tuliskan. Kemudian saya tertarik. Tadi ada kampanye sudah diperbaiki itu. Saya setuju dengan Pak Kodari bahwa dengan itu belum cukup memadai kalau itu yang disempurna itu ditiadakan kampanye. Malah saya berkata, kenapa anak SD, anak SMP, anak SMA, anak mahasiswa semua daring perhubungannya gara-gara COVID. Kenapa penyelenggara pemilu ini tidak bisa menciptakan supaya seluruh aktivitas para paslon ini pada persoalan-persoalan yang normatif. Yang pertanyaan saya, apa yang mau ditegaskan? Norma mana yang mau ditegaskan? Kalau tidak tegas tanpa norma, tanpa aturannya, tambah kacau. Kalau dia katakan akan menarik peraturan ini, undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang ini, itu adalah pidana umum, pelanggaran umum. Pelanggaran umum itu prosedurnya sampai kepada Mahkamah Agung. Lama. Tidak seperti itu. Harus ada aturan yang mengatakan ini tindakannya ya, dan plus minus. Kalau sehat itu macam-macam. Sehat dari segi politik, sehat dari segi hukum, sehat dari segi sosial, sehat dari segi fisik, sehat dari segi moral, sehat dari mental. Karena ini saya kemukakan ini, karena dalam dunia hukum itu kita belajar bahwa sejelek-jeleknya aturan, jika dilaksanakan oleh aparat yang bermoral, maka hukum itu akan berjalan dengan sangat baik. Nah sekarang kalau hukumnya juga morak-marik, ditambah sehatnya tadi, kemungkinan bicara sehat itu sehat dalam segala aspek itu bisa matematikanya Pak Kodari tadi itu lebih dari itu matematikanya tadi. Kemudian saya ingin mengatakan begini. Dan menunjukkan peningkatan. Pertanyaannya sekarang, apakah menunjukkan banyak korban itu sudah tidak demikian? Dan menunjukkan adanya peningkatan sudah tidak demikian? Tentu saja tidak ada yang bisa mengatakan sekarang ini korban masih tetap meningkat dan menunjukkan peningkatan juga tetap. Nah, oleh karena itu, walaupun undang-undang tentang pilkada ini sudah ke-6 kalinya diperbaiki, ya, 6 kalinya diperbaiki, tapi bagi saya kalau memang pemerintah mau terbuka, tidak ada sehat dalam segala aspek yang saya kemukakan ini, maka bagi saya harus ada peraturan pemerintah yang meniadakan sebagian besar kegiatan-kegiatan, bukan sekedar menambah sulam begini. Karena dalam dunia hukum dikatakan begini, dalam keadaan sehat maka berlakulah hukum yang sehat, dalam keadaan yang tidak sehat maka berlakulah hukum yang tidak sehat. Uit sonderingen toestand, orang Belanda mengatakan begitu. Tidak ada. Kalau memang dalam keadaan tidak sehat, maka hukum juga harus diperlakukan secara tidak sehat. Tidak ada persoalan yang tidak ada pengecualiannya. Jadi Perpu ini bisa
memangkas kemungkinan terjadinya kerumunan. Mari kita lihat. Orang mengatakan yang paling murni kebenarannya itu adalah ucapan nurani. Bagaimana ke depan bangsa ini. Nah, oleh karena itu maka perlu ada peraturan yang dibuat yang betul. Sementara katakanlah Muhammadiyah dengan NU itu didengar oleh umatnya. Masih ingat kita dulu. Dilarang kita ke masjid. Tidak yang perpunya itu memangkas seluruh kemungkinan yang bisa terjadi karena orang guru saya katakan ini ngotot. Contoh begini. Di Perpu ini nyata-nyata disebut bahwa ditunda ke ke tanggal 9. Kalau COVID belum berhenti, maka bisa ditunda lagi dengan menjadwalkan kembali. Ini secara yuridis ada dasar untuk mengatakan. Jadi kalau diyakini bahwa akan berbahaya kalau dilaksanakan sekarang ini, seperti macam-macamnya Pak Kondori tadi, baru kita tutup mata, berarti tindakan tutup mata itu adalah melanggar Perpu ini sendiri. Karena Perpu ini memungkinkan untuk dibuat lagi, dijadwalkan lagi kembali. Oke, Prof. Maaf, waktunya terakhir ini kita mau sadarkan ke forum begini, saya kira sudah sering kita dengar oleh siapa yang bercerita tentang ini bahwa keselamatan itu adalah di atas segala-galanya, termasuk di atasnya hukum. Jadi dengan kata lain, keselamatan adalah hal yang penting dari segala-galanya. Karena itu saya tertarik pernyataannya Pak Mendagri mengatakan siapa yang bisa jamin bahwa COVID kapan berhenti? Siapa yang bisa kita mau pejabat yang tetap? Mari kita buat aturan, berikan bobot itu penjabat yang sekarang pejabat pelaksana tugas itu begini kewenangannya. Sekarang berikan bobot, berikan aturan. Kalau perlu dalam Perpu itu. Kalau Perpu yang akan diberikan bobot itu supaya dia bisa menjalankan. Terakhir, jadi pernyataan itu kemarin bahwa siapa yang bisa bilang, yang bisa jamin bahwa COVID tidak tanggal sekian dia berhenti. Tadi juga dikemukakan oleh bahwa hanya ada yang menjawab secara tersedia idiom itu. Kemudian kalau hukum sehat, keadaan sehat yang menyebabkan keadaan sehat. Tapi kalau hukum tidak sehat, ya keadaannya juga tidak sehat. Jadi ada poin yang penting bahwa semestinya hukum punya kemampuan untuk menghilangkan kondisi yang potensial tidak sehat. Nah, kelihatannya logika ini tidak jalan di dalam perumusan PKPU ya, keputusan yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini problem serius menurut saya. Ada logika yang tidak sehat juga bahkan ya, itu. Ada kesan pemaksaan bahkan ya. Ya, silakan. Mungkin kita edarkan barangkali forum karena waktunya kita harus selesai barangkali sebelum jam 6 ya. Ada dari forum, silakan Pak. Sebentar. Ya. Iya, saya kebetulan ini karena ada kegiatan dan harus nanti ke TV One lagi. Jadi saya mohon maaf betul pamit duluan gitu ya. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan bisa dicari rumusan ya dari teman-teman, terutama karena di sini ada yang terhormat Pak Ketua DKPP. Ini harapan kita dari beliau ini bisa menyuarakan ke dalam ya. Karena sekali banyak ini. Ya, KPU itu Mendagri. Saya bocorin di antara kita aja nih, nggak takut sama Mendagri. Barangkali takutnya sama Pak Muhammad Ketua KPU. Iya. Saya izin kepada para senior saya berharga sekali diskusi kita ini dengan kehadiran Bang Kodari ya. Saya tahu beliau sibuk, saya sebenarnya sempat ragu bahkan ya, apakah beliau mau ikut juga bersama kita. Tapi alhamdulillah punya hubungan yang sedikit agak banyak berkomunikasi beliau. Ya alhamdulillah beliau bisa bergabung dan terima kasih banyak kami. Saya kira semua kita di dalam forum ini ya, Bang Kodari bisa bergabung dan ya data-data yang disampaikan saya kira itu sangat luar biasa. Ya Bang Kodari kita tahu mungkin
ini sampaikan, ada waktunya Makasih, mungkin Pak Ade. 3 menitan lah. Ya, makasih Pak Ade. Ya. Pak, saya langsung saja. Ini tertuju kepada Pak Muhammad ini. Saya kira barangkali saya berharap tidak hanya menjadi ketua DKPP, kalau perlu penentu pemilu yang akan datang gitu. Jadi saya tertarik testimoni yang disampaikan Prof. Muhammad kira-kira 15 September yang lalu. Dan kalau ini kita pakai sebagai yuridis dan testimoni yang bisa memberi manfaat buat di pemilu di COVID ini, dia mengalami koreksi Pak Muhammad. Untuk menyelenggarakan pilkada yang berintegritas di mana itu tidak ada yang tegas di situ. Umpamanya begini Pak Muhammad, Prof. Muhammad, barang siapa paslonnya melanggar, melakukan kerumunan, itu langsung didiskualifikasi. Ataukah ada orang yang melakukan kerumunan lebih dari 100 atau lebih dari 50 di penjara 20 hari. Nah, itu namanya penegakan hukum. Kalau hanya bernarasi seperti ini, sedangkan kerumunan. Tadi tadi sudah dikatakan bahwa SD, SMP, SMA, mahasiswa, metode yang digunakan sudah berubah. Dari konvensional, dari tradisional dalam melakukan dialog komunikasi dengan berbicara, itu melalui daring. Kenapa dengan menentukan kebijakan seperti memilih pemimpin, kenapa tidak bisa dilakukan seperti itu? Gonzales mengatakan sekarang mindset kita lebih banyak pada milenial gitu, menggunakan fasilitas-fasilitas tentu kebijakan, termasuk para kandidat, termasuk massa maupun pendukung, masih berada pada masa yang kumpul massa Pak Adi. Politik itu kalau tidak ada pengumpulan, tidak ada hura-hura, tidak ada konser, itu kan pola lama. Sementara kita berada pada pandemi itu. Yeah. Tadi saja Wahyudin tadi ya menggunakan apa yang kita lakukan seperti ini cara efektif sebenarnya. Sayang, mindset kita belum berubah sebenarnya Prof. Muhammad. Mindset itu tidak berubah. Maka saya pikir yang harus kita lakukan barangkali dengan massa langsung aja diskualifikasi. Berani nggak KPU? Berani nggak Bawaslu? Pertanyaannya di situ. Ya. Kalau hanya mengandalkan rasionalitas, saya kira panci lagi gitu. Tegas bahwa yang melanggar aturan kampanye itu langsung didiskualifikasi. Namanya pemimpin gitu. Kalau mau ingin mengurangi korban yang terjadi masa pandemi. Saya kira begitu Pak Adi. Baik, saya Prof. Faruk mungkin ini ya. Silakan Pak Adi Tamsil. Ya. Ya, makasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi sedikit komentar walaupun ini jauh dari bidang. Yang pertama, selama ini saya kira ini mungkin sedikit kritik saja bahwa selama ini pilkada itu selalu kita identikan dengan kerumunan. Padahal sekarang ini kan banyak urusan kita, banyak persoalan. Tadi Pak Asrullah dan teman-teman sebelumnya kan sudah menyampaikan pendidikan itu sudah dilaksanakan tanpa kerumunan. Bahkan sekarang kan ekonomi juga banyak dilaksanakan, hampir semua calon ya itu dan sekarang ya saya setuju dengan Pak Asrul, laksanakan saja aturan. Pilkada bukan cuma kerumunan ya. Ya. Oke, memang 9 Desember. Nah, ini juga barangkali ketika seorang PPK atau PPS yang membiarkan kerumunan yang ada kerumunan yang berdesak-desakan, tentu yang disalahkan bukan masyarakat, bukan pemilih, bukan pasangan calon, tapi adalah petugas di tingkat ad hoc. Menjadi pemikiran kita semua bahwa pilkada tetap jalan. Ya, saya kira waktu juga mungkin tidak banyak yang kita sebenarnya selesai jam 5.30 ya. Tapi ya mungkin masih penting untuk kita lanjutkan, terutama karena kita mau terakhir ya, ada mungkin yang bahkan lebih mendasar lagi. Prof. Muin, tapi tidak mengoreksi, karena saya tidak berani mengoreksi pendapat beliau, hanya merespon, melengkapi informasi. Termasuk Pak Kodari, seandainya beliau masih ikut. Desakan orang kan supaya Presiden mengeluarkan Perpu. Dengan saya sudah nanya juga ke Mendagri, kenapa Presiden tidak mengeluarkan Perpu seperti ketika menunda pilkada kita menjadi 9 Desember. Hiruk pikuk kemarin menjadi selesai ketika Presiden mengeluarkan Perpu
dan di Senayan tidak sulit untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Penjelasan Pak Mendagri bahwa Presiden sangat hati-hati mengeluarkan Perpu, Prof. Dia tidak mau dinilai terlalu mengintervensi proses-proses ini. Testimoni saya seperti ini, dan saya berterima kasih Pak Hasrullah sudah mencoba melengkapi dan mewarnai apa yang saya sampaikan di sebuah media. Penegakan hukum dan etika, ini dua pilar. Ya, saya ingin membuat satu kalimat dulu, satu penjelasan beredar, instruksi dari masing-masing DPP partai mengenai ancaman, sanksi, dan komitmen agar pasangan calon yang mereka usung itu menegakkan secara ketat protokol COVID sebagaimana peraturan KPU yang terakhir. Saya kira ini satu poin yang positif, ya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Dr. Hasrullah, kenapa tidak diatur sanksi? Di PKPU itu sudah ada. Karena pilihannya bukan Perpu, maka RDP memutuskan KPU, don't worry, jangan ragu untuk menyusun sesuatu yang belum diatur oleh undang-undang. Sekali lagi, maafkan saya kalau saya keliru karena ini disiplin ilmu bapak-bapak semua ilmu hukum. Yang saya pahami sedikit mengenai ilmu hukum seperti ini. Kalau ada norma yang tidak diatur di dalam undang-undang kita, tidak diatur di dalam undang-undang kita, dan tidak eksplisit dilarang, maka silakan peraturan di bawah undang-undang mengaturnya untuk melengkapi kekosongan hukum. Saya ulangi, Prof. Kalau saya keliru, saya senang sekali untuk dikoreksi. Kalau di undang-undang itu ada norma yang belum diatur dan tidak ada norma yang eksplisit. Ini saya bukan membela KPU, ya. Tapi sebagai bagian dari penyelenggara, argumentasi KPU di Komisi 2 kemarin begini, Prof. Mutahiran data. Itu terjadi face to face. Orang-orang KPU mendatangi rumah dan alhamdulillah tidak ada klaster yang kita dengar. Tetap bertanggung jawab. Kejadian yang ada di luar Anda tidak boleh tutup mata dengan cara Anda ketatkan bersama dengan Bawaslu. Sanksi administrasi, misalnya diskualifikasi. Dia lebih takut dengan sanksi itu. Dan kewenangan itu ada pada Bawaslu. Pandangan yang optimis ya, saya kira. Dan itu barangkali penting untuk jadi catatan kita dari Pak Ketua DKPP, Prof. Muhammad. Ini menggambarkan ya mengenai sikap yang diambil oleh pemerintah. Ada pandangan bahwa Bawaslu bisa memberikan diskualifikasi itu satu hal. Saya kira yang sebenarnya menjawab salah satu ya pertanyaan publik ya, karena nanti kan yang dikhawatirkan itu justru pelaku yang muncul yang melakukan pelanggaran sendiri, para calon. Ya. Tapi di tingkat bawah saya kira, saya ingin mengutip salah satu yang disebut Prof. Muhammad itu ketika di UNAS ya, pendekatan multi sektoral ya, jadi pendekatan yang terintegrasi, jadi harus diintensifkan karena persoalan perilaku masyarakat ini kan tidak bisa diatur hanya melalui jalur hukum. Pak Prof. Muin? Iya, baik. Sekedar dicatat dalam dokumen saja, ya, bahwa Presiden harus punya penasehat yang tangguh untuk menyatakan tidak ragu-ragu membuat Perpu. Itu berarti adalah dia harus membuat Perpu, jangan katakan bahwa terlalu banyak. Sebab begini, KPU, Bawaslu adalah panitia, tidak boleh membuat dan KPU kita memang begitu. Betapa dulu waktu mau membuat PKPU yang melarang bekas narapidana menjadi calon. Saya sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara berapat di Jakarta dan menyampaikan hasilnya bahwa salah Bapak, tidak bisa begini. Dia passakan. Ditunda 3 kali datang di Menteri Hukum dan HAM, ditolak, tidak diberikan. Pada akhirnya dia disetujui, dia dilahirkan. Digugat di PT UN, ditolak, digugat dia banding ke PT UN, ditolak, digugat di kasasi di Mahkamah Agung, ditolak. Sudah ditolak, dia bikin lagi. Jadi tidak boleh memuat aturan hukum yang menyangkut diri orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul saya sependapat dengan Prof. Muhammad, saya salut, karena memang
Hukum itu adalah, dalam dunia hukum kita kenal hukum adalah sarana perekayasa perilaku manusia. Mari kita lihat, tabu itu seks. Begitu keluar undang-undang orang minta tunda. Tapi saya setuju. Tetapi harus dihindari adanya kerumunan. Dihindari adanya kerumunan harus dimuat dalam perpu yang bisa merubah, karena yang menghendaki adanya kerumunan adalah undang-undang. Tidak boleh ada aturan lain yang melarang itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa hukum dalam keadaan normal berlakulah hukum secara normal. Dalam keadaan tidak normal, maka hukum pun diperlakukan untuk bersaing dengan anak TK, karena TK juga sekarang daring. Ya, itu kira-kira jadi bentuk hukumnya apa? Ini. Nah, menurut saya bentuk hukum. Saya sebenarnya mau katakan tunda ini pilkada barang 6 bulan, baru berikan kesempatan pemerintah untuk mencoba yang gatal, sekitar yang gatal, akhirnya tambah gatal. Sepertilah sekarang ini. Disuruh turunkan. Mudah-mudahan ada hal yang bisa dirumuskan beliau, Prof. Muhammad tinggi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sangat bermanfaat Prof. Satu dulu Pak Di, satu aja saran buat Muhammad. Ya, siap, itu siap. Penegakan hukum itu harus kembali. Ini tidak titik Bapak Ibu yang saya hormati. Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu akan melihat perkembangan. Ya. Jadi kita masih belum belum membunuh atau belum mematikan itu bahwa kalau situasi tidak terkendali akan ditunda lagi. Terima kasih. Oke. Pasal 201. Baik. Saya kira itu menjawab juga tadi ketika saya membuka ya diskusi kita, kemungkinan ya bahwa pilkada itu bisa ditunda ya pada perkembangan yang mendatang. Oke. Siap, Prof. Setuju, ya. Prof. Baik, saya kira saya ingin kunci saya dengan satu kalimat, mungkin secara logika kompromi produk dari kesepakatan yang dibuat oleh banyak elemen ya. Nah, memang tidak seluruhnya utuh. Selalu di dalam sistem itu ada yang mungkin berbeda ya. Tapi kemungkinan perubahan itu bisa terjadi ketika banyak opat ya yang mungkin akan menjadi masukan dan pertimbangan ya. Apalagi suara-suara publik itu salah satu ya, sejumlah tokoh dari masyarakat ya, dari pemerintah apalagi yang mereka yang menjadi pelaku penting ya dari penyelenggara seperti Prof. Muhammad dari DKPP dan juga opini yang mungkin dari dunia akademik ya, itu bisa merubah kesepakatan itu yang sudah ada. Jadi saya kira karena itu bahwa implementasinya ya akan bisa meminimalisir atau mungkin ya membuat korban dari pilkada ini akibat dampak COVID itu bisa terjamin dengan baik. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Kita masih menunggu perkembangan, tapi alhamdulillah diskusi kita ini dari tadi membahas hal-hal yang sangat substansial, pendapat yang disampaikan ya pendapat yang sungguh-sungguh betul-betul punya argumentasi ya yang sangat mendalam sekali. Saya kira demikian. Makasih Prof. Muhammad, makasih banyak yang kita jadikan sebagai bahan. Pak Asrullah, Prof. Ma'ruf, Pak Andi Tamsil dan yang lain kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih para guru, sehat ki semua. Assalamualaikum. Sehat ki juga. Prof ya. Iya. Tadi Prof. Muhammad di sini dapat tugas. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum. Yang kepada